Akhir-akhir ini banyak muncul di sosial media mengenai masalah nasab, khususnya nasab para Sadah Ba'alawi yang dipertanyakan keabsahannya. Ada yang menantang pembuktian nasab untuk keturunan Rasulullah menggunakan tes DNA. Lalu dapatkah tes DNA membuktikan seseorang keturunan Rasulullah SAW? Apakah klaim beberapa pihak bahwa berdasarkan tes DNA mereka merupakan keturunan suatu kabilah atau ulama besar yang berjarak bahkan 1000 tahun dapat dibuktikan secara ilmiah? Lalu bagaimana bersikap dengan adanya hasil tes DNA salah satu dari Alawiyyin yang justru lebih dominan gen India dan sangat kecil gen Arabnya? Ya, oke. Assalamualaikum Sayyid Fikri Syahab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Robito Alawiyah. Akhir-akhir ini banyak muncul di sosial media mengenai masalah nasab, khususnya nasab para Sadah Ba'alawi yang dipertanyakan keabsahannya, yang diawali oleh sebuah artikel di internet yang mempertanyakan ketersambungan nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah SAW. Bagaimana analisa Anda mengenai hal ini? Jadi memang ini adalah topik yang kelihatannya cukup tren akhir-akhir ini dan menarik perhatian banyak orang ya, khususnya di sosial media. Tapi mungkin pertama kali yang perlu kita ketahui dan kita setujui dulu, sepakati dulu bahwa mengenai masalah nasab ini sendiri, metode apa yang harus digunakan? Metode baku yang disepakati oleh para ahli nasab, oleh para ilmuwan dan sejarawan untuk mengithbat atau menetapkan nasab tersebut. Sepakat semua ulama dalam madhab apapun juga, Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i, semuanya bahkan di madhab yang di luar madhab ahli sunnah pun juga menyepakati metode ini, yaitu metode yang terutama dan paling utama adalah syuhrah wal istifadah, yang artinya keterkenalan, dikenalnya, dan istifadah itu tersebar di daerah tersebut. Nah, ini metode yang disepakati oleh semua ulama. Nah, dalam hal ini kita lihat nasab Bani Alawi sudah syuhrah dan istifadah sudah dikenal semenjak zaman dahulu dan juga tersebar informasinya, bukan hanya di tempat tersebut, bahkan requirement atau syaratnya itu hanya di tempat tersebut pun juga sudah cukup. Tapi Sadah Bani Alawi dikenal di berbagai tempat, jadi sudah memenuhi syarat syuhrah dan istifadah. Nah, kemudian beberapa hal lain yang menunjang itu adalah tentu catatan, itu berupa buku, bisa yang matbu, artinya yang dicetak, yang bisa kita akses sekarang ini, atau kita bisa lihat sebelumnya catatan tersebut yang dicetak, atau yang makhtut. Yang makhtut itu yang ditulis, makhtutat itu ditulis, itu manuskrip. Kemudian juga perlu dilihat juga aspek-aspek yang lain, jadi harus komprehensif untuk menunjang itsbat nasab tersebut. Misalnya sejarah dan arkeologi, ya, itu juga kita lihat riwayat-riwayat mengenai orang tersebut. Nah, kalau kita lihat misalkan Sadah Bani Alawi dari Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang hijrah dari Basrah ke Hadramaut, itu sejarahnya lengkap, nama-namanya ada dan orangnya ada, makamnya juga ada. Dari sisi aspek antropologinya juga, keadaan sosial, kita lihat di zaman itu ya, di abad ke-4, ke-5 ya, itu untuk orang mengaku-ngaku misalkan sebagai anak seseorang itu akan sulit sekali. Berbeda dengan kondisi kita mungkin di zaman 21 atau di abad atau mungkin di Eropa atau di Amerika, di Hadramaut pada saat itu di abad ke-4, abad ke-5 itu sangat kehidupan yang sangat tribal atau kehidupan yang sangat ketat dengan kesukuannya, sehingga tidak mudah orang untuk mengaku-ngaku tiba-tiba saya ini adalah anak si A gitu, dan tiba-tiba itu diterima. Ada faktor lain juga yang kita lihat, faktor-faktor sosial juga perlu dipertimbangkan. Siapa yang mengklaim nasab ini? Apakah dia itu adalah orang biasa yang tidak dikenal, atau mereka itu adalah ulama, akhlak mereka seperti apa, atau mungkin mereka adalah penguasa. Nah, ini kita lihat semua dari awal sejarahnya Ahmad Al-Muhajir, begitu juga dengan anak beliau, mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang penuh dengan ilmu dan ketakwaan. Insya Allah orang-orang yang seperti itu tidak akan melakukan klaim secara sepihak, karena mereka sangat memahami
bahwa untuk mengaku-ngaku nasab itu adalah suatu dosa yang sangat besar. Beberapa faktor yang lain juga yang perlu dipertimbangkan dalam masalah nasab juga takrir ulama, baik itu ulama ahli nasab atau ulama yang lainnya. Kita lihat sepanjang sejarah penuh dengan takrir ulama yang mengisbat, yang menguatkan semua nasab Bani Alawi ini. Dari abad ke abad ya, yang tercatat kita bisa lihat itu yang tercatat Al-Janadi di abad ke-7. Sebelumnya mungkin sudah ada di manuskrip-manuskrip lain. Begitu juga di dalam syair-syair yang dinukil di abad berikutnya. Termasuk juga takrir dari penguasa, dari hakim. Kita lihat takrir dari para penguasa, Imam Yaman misalkan di abad ke-14 juga mengisbat, abad ke-13 juga mengisbat. Demikian juga dengan penguasa di Hijaz pada saat itu, Ashraf juga dari golongan Syarif. Ashraf maka mereka memberikan Naqabatul Ashraf, yaitu posisi pemimpinan para Syarif di Hijaz kepada Sadah Bani Alawi, dan itu sebetulnya atas titah juga dari pemerintah Utsmani. Pemerintah Utsmani pada saat itu mereka mengeluarkan keputusan bahwa hanya orang yang betul-betul sudah diverifikasi dan valid nasabnya yang boleh menyandang gelar Sayyid Syarif pada saat itu. Begitu juga apalagi yang menempati posisi sebagai pemimpin para Sayyid atau Syarif. Nah, kepemimpinan Sayyid dan Syarif ini juga silih berganti. Terkadang pemerintah Utsmani yang langsung memberikan keputusan tersebut, atau juga wakil mereka yaitu para Syarif, yaitu para penguasa Amir yang berada di Hijaz. Dan dilihat dari sejarahnya, Bani Alawi sering sekali, malah dominan sekali mereka diberikan kepemimpinan Naqibul Ashraf atau Naqibul Sadah pada saat itu, ya pemimpin para sayyid yang mengurus urusan-urusan mereka. Nah, dari sini sangat tidak logis ya apabila seorang yang nasabnya diragukan, mereka dipilih sebagai Naqibul Ashraf di Hijaz apalagi pada saat itu, dan penuh dengan para ulama ya, dan para ulama juga memberikan takrir yang menguatkan nasab mereka ini. Misalkan penggunaan nama, kita tahu Bani Alawi itu adalah keturunan daripada Alawi, kan keturunan Alawi, makanya disebut dengan Alawi karena salah satu dari leluhur mereka, kakek mereka bernama Alawi atau Alwi yang biasa dikenal dengan dialek Hadramaut. Penggunaan nama Alawi itu sendiri baru pertama kali digunakan di Hadramaut pada zaman itu oleh beliau, anak yang bernama Alawi ini sendiri. Jadi belum ada nama tersebut digunakan sebelumnya. Itu bisa dicek di kitab biografi atau disebut dengan tarajim. Alawi itu sendiri adalah nama yang dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib, baik itu keturunan atau pengikutnya. Nah, orang di zaman itu tidak ada yang merasa berhak atau merasa ingin menamakan anaknya Alawi karena mereka tidak bernisbah kepada Ali bin Abi Thalib. Hanya orang yang bernisbah kepada turunan Ali bin Abi Thalib yang merasa layak untuk menamakan nama tersebut. Selanjutnya juga yang terakhir, kita bisa lihat juga berbagai manuskrip, bahkan Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu dikenal sebagai muhaddits, yaitu ahli hadis. Beliau meriwayatkan beberapa hadis, banyak hadisnya, dan tertulis ya di maktutat tertentu yang berada di Hijaz dan juga berada di Persia, bahkan bisa diakses, didapatkan oleh salah satu keturunannya memegang itu. Di dalam riwayat yang disebutkan di manuskrip tersebut ada periwayatan dari jalur Ahlul Bait menyebutkan salah satu perawinya itu adalah Abdullah atau Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Jadi dari sini semuanya itu, semua faktor-faktor yang kita sebutkan tadi, dari syuhra wal istifadhah, kemudian dari catatan-catatan sejarah, manuskrip, sejarah dan arkeologi, antropologi, keadaan sosial, siapa mereka, semuanya menunjang bahwa mereka ini menguatkan dan isbat mereka bahwa mereka ini adalah memang betul keturunan daripada Ahmad bin Isa Al-Muhajir dan bersambung nasabnya ke Rasulullah Muhammad SAW. Anda menyebutkan hal ini sudah pernah terjadi dan juga terhadap kelompok para sayyid lain. Bisa diperjelas dan diberikan contohnya? Ya, memang hal ini sudah pernah terjadi sebelumnya di masa lalu. Juga ada yang meragukan nasab para sayyid dari grup yang lain juga. Cuma memang kita lihat di saat ini banyak di-amplify atau diperkuat oleh medsos ya, di internet, di era internet ini. Dulu kan belum ada. Ya, hal ini memang bukan hal yang baru. Kita bisa lihat bahkan nasab para sadah, kelompok sadah yang sudah sangat terkenal sekalipun juga
di-challenge atau ditantang. Ada juga yang tidak percaya dengan hanya mengandalkan satu dua tulisan gitu. Jadi mereka menggunakan logika-logika saja, mereka mencoba menegasi nasab-nasab yang sudah masyhur. Misalnya bahkan nasab Qatadat itu, Al-Qatadat itu para asyraf Mekah, para penguasa-penguasa Mekah zaman dahulu dan Madinah juga. Itu mereka adalah para amir-amir di Mekah dan Madinah sampai ratusan tahun ya. Mereka bahkan nasabnya dianggap mutawatir, disebutkan oleh Ibnul Katsir, oleh Ibnul Athir. Itu pun juga ada yang meragukan, dianggap mereka ini datang menisbahkan diri karena mereka menjadi penguasa pada saat itu, menisbahkan diri kepada keturunan Rasulullah, menisbahkan diri kepada Sayyidina Al-Hasan bin Ali. Begitu juga dengan nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahkan menjadi masalah. Para ahli nasab pun juga ada bahkan yang men-challenge, istilahnya meragukan nasabnya, seperti Ibn Inabah sendiri. Memang ada beberapa versi gitu, dan beliau juga dianggap tidak pernah mengklaim nasabnya ketika beliau hidup, karena baru cucu beliau yang menyatakan hal tersebut. Tentu kita tidak menerima. Kita lihat siapa Syekh Abdul Qadir Jailani, orang soleh, begitu juga cucu beliau. Kemudian juga misalkan nasab dari keturunan Raja Maroko yang sangat dikenal sekarang ini, mereka Al-Hasani, keturunan dari Imam Al-Hasan. Mereka mempermasalahkan salah satu datuk mereka yang di atas kali itu namanya Al-Qasim. Al-Qasim bin Muhammad, anak daripada Imam Muhammad Nafsu Zakiyah, salah satu leluhur mereka. Muhammad Nafsu Zakiyah bin Abdullah Al-Kamil bin Hasan Al-Muthanna bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Disebutkan Al-Qasim ini, dia bukan anaknya dari Muhammad Nafsu Zakiyah di salah satu kitab nasab yang bahkan merupakan salah satu rujukan. Tapi tahqiq atau penelitian berikutnya mengkonfirmasi keberadaan beliau. Hanya saja ahli nasab tersebut mungkin tidak menemukan, atau kabar yang tidak sampai. Juga dengan salah seorang keturunannya Hasan Ad-Dakhil, keturunannya yang dikenal dengan grup Al-Alawiyin, Al-Filaliyin di Maroko, kemudian juga Al-Ayashi misalkan di Hijaz ya, yang orang mempermasalahkan karena salah satu daripada kakek mereka tidak tertulis kitabnya di zaman itu. Nah, tidak tertulis itu kan bukan berarti tidak ada figurnya itu, apalagi kalau ingin dikaitkan di zaman tersebut, karena Ibn Inabah sendiri misalkan salah satu pakar nasab yang tentunya beliau nasabnya tidak ada masalah sama sekali. Siapa yang meragukan nasab beliau, karena beliau juga ahli genealogi Sadah ya, para kaum Sayyid itu. Salah satu datuk mereka, beliau juga tidak tertulis selama lebih dari 100 tahun, 150 tahun di kitab nasab. Ada beberapa kitab nasab yang tidak menyebutkan, tapi siapa yang mau percaya bahwa Ibn Inabah itu bukan seorang Sayyid. Begitu juga dengan keluarga terkenal lain seperti Al-Ahdal, salah satu kakek mereka pun juga tidak tertulis. Bahkan di atas sekali adanya Imam Musa Al-Kazim yang bernama Aun bin Musa, ada yang mempertanyakannya. Kemudian ada kelompok Sada yang sangat terkenal, misalkan Bahrul Ulum di Timur Tengah ya, dikenal dengan tokoh-tokoh ilmuannya, keluarga Bahrul Ulum dan keluarga Al-Hakim juga. Itu juga dipermasalahkan karena dianggap salah satu daripada datuk mereka itu nggak ada. Bahkan Ibn Funduk nih dalam kasus Bahrul Ulum itu, keluarga Bahrul Ulum dan Al-Hakim, salah satu keluarga yang sangat terkenal di Timur Tengah itu, salah seorang ahli nasab meragukan keberadaan daripada datuk mereka. Juga dengan Al-Sadar juga dianggap menisbahkan kepada salah seorang leluhur Sayyid pada saat itu. Jadi hal-hal seperti ini memang sudah pernah ada, bukan tidak ada, tapi semuanya itu tidak valid karena sudah ditahqiq oleh para ulama-ulama ahli nasab akan kebenarannya. Keluarga-keluarga ini semuanya memang sudah benar, masyhur, mustafid, dikenal, diakui oleh para ahli nasab, ahli sejarah, mereka adalah Sada. Yang saya ingin sampaikan di sini bukan hanya Bani Alawi saja yang di-challenge. Bahkan kalau untuk kasus Bani Alawi belum ada satu ahli nasab pun dari zaman dulu sampai di abad ke-20 yang meragukan atau yang menolak nasabnya. Kecuali memang di abad 20 sudah yang ada mau tulis dengan menggunakan yaitu metode yang sebetulnya tidak disepakati. Oh, nggak ada di kitab ini di zaman ini. Itu sendiri metode yang tidak ada sebetulnya, tidak ada kaidah dalam ilmu nasab. Kira-kira mungkin seperti itu mungkin bisa memberikan sedikit gambaran. Jadi bukan hal yang baru, hanya saja internet yang menambah tersebarnya informasi ini.